Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-142, 143 dan 144 dari surah An-Nisa, yaitu yang menerangkan dengan lebih jelas lagi tentang siapa orang-orang munafik itu. Allah menerangkannya dengan perbuatan yang mereka lakukan. Karena perbuatan itu yang bisa kita lihat, yang bisa kita perhatikan. Sementara apa yang tersimpan di dalam hati orang-orang munafik, kita tak mengetahuinya. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang menyimpan kekufuran di dalam hati, tetapi di perbuatan, perkataan yang dikeluarkan, kemudian perbuatan yang dilakukan, menunjukkan, menampakkan sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beragama Islam. Nah, sifat atau sikap orang-orang munafik yang seperti itu adalah menipu orang-orang beriman, yaitu orang-orang beriman menganggap mereka itu sebagai orang-orang beriman, tetapi sebenarnya mereka bukan orang-orang beriman. Sikap mereka yang berusaha untuk menipu orang-orang beriman, sebenarnya mereka itu menipu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan mereka menipu orang-orang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas. Karena mereka telah menipu, maka Allah pun menipu mereka. Tipuan dibalas dengan tipuan. Maknanya adalah mereka jangan menganggap bahwasanya mereka itu berhasil menipu orang-orang beriman, menipu Allah. Nanti kita terangkan mengapa makna menipu orang-orang beriman itu adalah menipu Allah. Atau kita balikkan juga boleh. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya mereka menipu Allah. Sebenarnya mereka secara zahir nampak menipu orang-orang beriman, yaitu dengan menunjukkan mereka sholat juga. Tapi Allah menyebut dalam ayat yang akan kita bahas nanti, mereka sholat dengan malas. Dan mereka sholat itu ingin dilihat oleh manusia. Kononnya mereka itu adalah orang-orang beriman, tapi sebenarnya hanya menunjuk-nunjukkan diri saja sebagai orang beriman, karena ada kepentingan yang ingin mereka capai, yaitu kepentingan duniawi supaya disangka bersama dengan orang-orang beriman.
nanti akan ikut berperang kalau pada masa dahulu bersama dengan Rasulullah, kemudian menang dalam perang, kemudian dapat kepentingan. Kepentingannya yaitu pembahagian harta warisan, pembahagian harta rampasan perang, dapat pula mereka bahagiannya. Itu yang mereka inginkan sebenarnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya mereka coba untuk menipu orang-orang beriman atau menipu Allah Subhanahu wa taala, menipu Allah atau menipu orang-orang beriman. Tetapi rupanya mereka mendapatkan balasan yang serupa, mereka menjadi tertipu. Seperti apa mereka itu tertipu, nanti kita akan terangkan dalam ayat yang akan kita pelajari ini. Kemudian Allah juga menerangkan tentang keadaan jiwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki prinsip. Tidak memiliki prinsip. Manusia itu ada dua golongan saja, orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Mereka disebut tidak punya prinsip karena sekali masuk ke dalam kumpulan orang-orang beriman, pada kali yang lain pula masuk ke kumpulan orang-orang munafik. Itu namanya tidak punya prinsip. Mengapa mereka masuk sini? Sebab sudah diterangkan dalam ayat sebelum ini. Ini kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelum ini, yaitu apabila terjadi perang antara umat Islam dengan orang-orang kafir, maka mereka menanti-nanti siapa yang menang. Nah, apabila umat Islam yang menang, maka mereka akan mengatakan kepada umat Islam, kami juga ikut berperang bersama kamu, mana bagian kami? Jadi yang mereka kejar itu sebenarnya adalah bahagian, bukan untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah, bukan untuk mendapatkan mati syahid. Oh tidak, mereka ini orang takut mati ini. Maka mereka pada waktu perang Uhud, mereka keluar untuk pergi ke Uhud, tetapi dalam perjalanan mereka pulang kembali. Dan jumlahnya bukan sedikit, 300 orang jumlahnya, sepertiga dari pasukan umat Islam. Ini adalah perbuatan yang tercela sekali. Ini bisa kacirkan rencana peperangan. Karena dalam berperang itu mesti ada rencana, strategi yang terperinci. Nah, mereka ini pula pulang kembali. Tetapi sebenarnya bukanlah akan mengurangkan kekuatan pada umat Islam, tidak. Bahkan malah perbuatan orang-orang munafik itu lebih menguatkan lagi kekuatan umat Islam. Apa sebab? Sebab betul-betul yang berperang itu adalah orang-orang yang memang sejati pejuang. Karena rupanya orang-orang munafik ini pula apabila dalam perang, mereka tak mau pula membunuh musuh. Apa sebab? Sebab nanti kalau musuh itu menang, maka mereka akan pergi pula ke musuh, kepada orang-orang kafir. Nah, mereka minta pula bahagian. Mereka akan mengatakan kepada orang kafir, kami memenangkan kamu sebenarnya, sebab dalam perang kami tak membunuh kamu. Kami juga membocorkan rahasia. Kami ikut berperang bersama umat Islam itu untuk mengetahui rahasia-rahasia mereka, kemudian kami laporkan kepada kamu. Bukankah maknanya kami telah memenangkan kamu? Wahai orang-orang kafir, maka mana bahagian untuk kami? Jadi dalam kepala mereka itu adalah bahagian. Dan memang dalam kepala orang munafik itu adalah dunia. Duit. Rupiah. Nah, itu bahasa kita yang sekarang lah. Dalam kepala mereka itu tidak ada pahala, tak ada kedudukan yang mulia di sisi Allah, tidak ada surga, tidak ada. Yang ada dalam kepala mereka adalah dunia. Maka kalau bercakap lama dengan orang munafik, itu percakapannya lah dunia saja, proyek. Kita tidak akan dapatkan bagaimana kita berjuang, apa yang bisa kita korbankan. Tidak akan kita dapatkan bahasa-bahasa yang seperti itu. Karena orang-orang munafik, kehidupan mereka sepenuhnya adalah dunia saja. Disebutkan di dalam ayat ini, apakah dengan keadaan yang seperti itu akan mengurangkan kekuatan umat Islam? Tidak, malah lebih mengokohkan kekuatan umat Islam. Sebab pejuang yang sejati saja yang bersama dengan
umat Islam, karena telah dikeluarkannya yang tidak sejati, yang palsu. Orang-orang munafik itu adalah pejuang palsu. Kadang-kadang berteriaknya lebih besar lagi dari pejuang yang sejati. Sama-sama bertakbir, takbir, Allahu Akbar. Dia yang paling keras bertakbir, tapi dia pula yang paling cepat kembalinya pulang. Karena sebenarnya orang-orang munafik adalah orang yang menunjuk-nunjuk di dalam membuktikan keimanan. Inilah yang disebutkan di dalam ayat ini. Dan ketetapan orang munafik sebagai orang munafik di dunia ini sebenarnya telah Allah tetapkan semenjak zaman azali lagi. Maka jangan bersedih hati, jangan kecewa terhadap orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah kita, sebab Allah telah menetapkan mereka itu di dalam qada dan qadarnya. Jadi kalau jumpa orang munafik dalam kelompok kita umpamanya, maka katakan ini sudah ada 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, karena qada dan qadar itu ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Memang memedihkan hati, pedih hati kita dibuatnya. Kita mau berjuang ikhlas, berkorban, dia pula mencari kepentingan. Oh, pedih hati kita dibuatnya. Tetapi cepat-cepat selesaikan, hibur-hibur diri, ini sudah ditetapkan dalam qada dan qadar Allah. Maka Allah menyebut, nanti kita akan sebut, bahwasanya barang siapa yang disesatkan oleh Allah, kamu tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah, yang telah ditetapkan semenjak zaman azali lagi. Kalau demikian halnya orang-orang munafik itu, seperti itu keadaannya dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tiru, jangan ikuti, jangan contoh perbuatan mereka itu. Kemudian Allah ancam, barang siapa yang mengikuti sikap yang tercela yang dimiliki oleh orang-orang munafik, maka akan mendapatkan siksaan, karena sudah memberikan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksa. Jadi jangan salahkan Allah lagi. Apa sebab? Sebab sudah ada sebab yang dilakukan sehingga Allah menyiksanya, yaitu telah memberikan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksa setiap orang yang berdosa seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi ayat ini adalah ayat larangan kepada orang-orang beriman supaya jangan mencontoh, mengikuti, meniru sifat tercela orang-orang munafik. Buruk di dunia, buruk di akhirat. Hina di dunia, hina di akhirat. Nah, inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Dan selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabdhabina baina dhalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Allah berfirman, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka itu menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, dan dia Allah menipu mereka, maknanya membalas tipuan mereka dengan tipuan pula. Wa idza qamu ila shalah, dan apabila mereka itu melakukan salat, qamu kusala, mereka orang-orang munafik itu melakukannya dengan malas. Yura'unan nas, mereka itu ingin dilihat oleh manusia.
Wala yadhkurunallah, dan tidaklah mereka itu mengingat Allah illa qalila, kecuali sedikit sekali. Muzabzabi baina dzalika, muzabzabina baina dzalika, mereka itu ragu-ragu antara yang sedemikian itu. Kemudian diterangkan, la ilaha ula, tidak kepada mereka itu, wala ilaha ula, dan tidak pula kepada mereka itu. Maksudnya tidak kepada kelompok orang-orang beriman dan tidak pula kepada kelompok orang-orang kafir. Atau dibalik boleh juga, tidak kepada kelompok orang-orang kafir dan tidak pula kepada kelompok orang-orang beriman. Wa may yudlilillah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajida lahu sabila, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberikan petunjuk kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidul kafirin, jangan kamu jadikan orang-orang kafir auliya, teman-teman penolong, min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang-orang beriman. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum, apakah kamu menghendaki untuk menjadikan bagi Allah atas kamu sultanan mubina, alasan yang nyata? Supaya lebih jelas, tambah dengan perkataan alasan yang nyata untuk menyiksa kamu. Jadi apabila Allah sudah memiliki alasan untuk menyiksa, maka yang patut dipersalahkan bukan lagi Allah. Karena cepat-cepat ada orang pada hari ini berburuk sangka dengan Allah, kemudian menyalahkan Allah yang menyiksa. Padahal sebenarnya Allah menyiksa mereka, orang-orang munafik, disebabkan karena perbuatan mereka sendiri, yaitu dengan melakukan apa yang Allah larang. Apa yang Allah larang? Dalam ayat ini yang Allah larang, jangan ambil orang-orang kafir sebagai teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang beriman. Itu tidak membuktikan diri sebagai orang-orang beriman. Yang membuktikan diri sebagai orang-orang beriman, mengambil orang-orang beriman yang lainnya sebagai teman-teman penolong. Apa sebab? Sebab orang-orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman bersaudara. Jadi ketiga ayat ini menerangkan tentang sifat tercela yang dimiliki oleh orang-orang munafik, perbuatan buruk yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Kemudian Allah melarang orang-orang beriman untuk meniru perbuatan buruk tersebut. Kalau menirunya juga, maka bermakna ada alasan bagi Allah untuk menyiksa. Inilah dia tafsir ringkas dari ketiga ayat ini. Sekarang kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci. Allah berfirman di awal ayat yang ke-142, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'un Allah, mereka itu menipu Allah. Lalu apa makna menipu Allah di sini? Maknanya adalah mereka, orang-orang munafik, menipu orang-orang beriman. Apa sebab? Sebab orang beriman tak tahu apa yang ada dalam hati mereka. Oh, nampak macam kawan kita juga lah, solat juga, puasa juga, pergi haji juga, pakai songkok juga, berjanggut juga. Ini kawan kita juga ini, umpamanya. Tetapi di luarnya saja seperti itu, rupanya dalam hati tidak. Maka kita ini mungkin bisa tertipu oleh perbuatan orang munafik yang menipu itu. Tetapi Allah tak akan mungkin menipu, tak akan mungkin dapat ditipu. Lalu mengapa di sini disebut mereka menipu Allah? Karena sebenarnya perbuatan orang munafik menipu orang-orang beriman seperti menipu Allah Subhanahu wa taala. Seperti menipu Allah. Maka di dalam surah Al-Baqarah disebut bahwasanya mereka itu adalah menipu orang-orang beriman. Tetapi sebenarnya mereka tidaklah menipu orang-orang beriman, tapi mereka menipu diri mereka sendiri.
yukhadi'una an-nas wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu menipu orang-orang beriman, tapi sebenarnya tidaklah mereka menipu kecuali mereka menipu diri mereka sendiri, dan mereka itu tidak menyadari bahwasanya mereka menipu. Karena hawa nafsu telah melalaikan mereka, membutakan mata mereka, memekakkan telinga mereka, membisukan mulut mereka. Ini disebutkan summum bukmum umyum fahum la yarji'un, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Nah, mereka ini seperti menipu Allah Subhanahu wa taala, maka disebut di sini mereka menipu Allah. Mengapa digunakan kata menipu Allah? Menerangkan tentang sangat-sangat buruknya perbuatan mereka itu. Kalau sudah menipu Allah, kalau kepada Allah saya sudah berani menipu, apalagi kepada manusia, maka buruk sekali ini perbuatan ini, menipu Allah. Kita umpamanya ada ayah ibu, umpamanya ada orang lain, umpamanya kalau kepada ayah ibu saja sudah menipu, maka apalagi kepada orang lain. Menipu ayah ibu itu sudah keterlaluan, itu tercela sekali. Ini pula bukannya manusia yang mereka tipu, tetapi Allah. Buruk sekali perbuatan menipu tersebut. Wa huwa khadi'uhum, dan dia Allah menipu mereka. Nah, mereka menipu Allah, Allah pula menipu mereka. Apakah Allah menipu? Karena perkataan menipu ini kan perkataan buruk, ini hanya dipakaikan kepada perkara yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik. Apakah Allah melakukan perbuatan yang tidak baik? Bukan begitu maknanya. Maknanya di sini adalah Allah memberikan pembalasan. Seperti apa yang dilakukan oleh seseorang, maka seperti itu pula Allah akan membalasnya. Mereka menipu, maka Allah membalas dengan tipuan pula. Jadi mesti dipahami maknanya adalah pembalasan. Dalam kaidah bahasa Arabnya, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Menipu akan tertipu, menganiaya akan dianiaya. Begitulah makna ayat ini. Kemudian apabila kita perhatikan kata menipu di sini, kepada orang-orang munafik disebut juga menipu. Mereka menipu Allah. Kepada Allah pun juga digunakan kata menipu. Allah menipu mereka, membalas tipuan mereka. Untuk orang-orang munafik Allah menggunakan fi'il mudhari, yukhadi'un, fi'il mudhari, present continuous tense. Ini bahasa Inggrisnya. Apa maknanya ini? Continuously, berterusan. Jadi sifat orang munafik itu adalah senantiasa menipu. Memang kerjanya sepanjang hari menipu. Siang menipu, malam menipu, di rumah menipu, menipu keluarga, di kantor menipu, menipu perusahaan. Pokoknya nanti di mana lagi dia berada, di mana dia berada, dengan siapa dia menipu. Apa sebab? Sebab dalam ayat ini Allah menggunakan fi'il mudhari, continuously menipu. Itulah dia sifat orang munafik. Jadi kalau mengetahui orang munafik ini mudah saja. Beberapa hari saja bersama dengan beliau, dengan mereka, nampaklah munafik itu, nampak kemunafikan. Mungkin kalau sekali-kali jumpa tak nampak, karena dia pandai membungkus, bagus packagingnya. Nah, nampak sekali mengkilat-kilat. Tetapi setelah kita 2-3 hari bersama dengannya, nampaklah belang yang sebenarnya. Karena sebelum ini sudah kita sebutkan, orang munafik itu adalah seperti musang berbulu ayam. Dekat-dekat ayam, berbulu ayam dia nampaknya, tetapi rupanya musang. Sudah diterkamnya anak ayam itu, kemudian agak menjauh, berubah dia kembali menjadi musang. Kalau sudah pemusang-musang itu, maka pakai sungut-sungut, kembali dia bersungut-sungut, bemisai kata orang. Kalau tadi berkotek-kotek dia, berkokok-kokok, karena membuktikan diri sebagai ayam. Karena menipu. Mengapa menipu? Sebab dengan cara yang benar dia tidak akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Orang munafik baru mendapatkan apa yang ia inginkan, maka dengan menipu. Perbuatan menipu itu akan berubah-ubah.
Kalau orang yang jujur tak akan pernah berubah. Kalau orang jujur, semalam kita tanya itu jawabannya, hari ini kita tanya itu juga jawabannya, besok kita tanya itu juga jawabannya. Tapi kalau orang yang menipu, semalam kita tanya, kemudian kita dapat bukti baru, umpamanya dia menipu, dan dia sudah merasa, ini tahu dia nampaknya saya menipu. Maka kalau kita tanya lagi, jawabannya ada berubah. Besok kita tanya, jawabannya ada berubah. Maka kalau kepada orang munafik ini banyak-banyak tanya dia. Kalau ada perubahan dalam jawabannya, sudahlah, jelas ini orang-orang munafik. Tapi pastikan dulu betul-betul. Nah, jangan cepat-cepat, kamu munafik ya? Jangan. Dapatkan, pastikan dulu. Sudah 1, 2, 3 bukti jelas, ini dia. Tapi kalau sudah dapat 1, 2 bukti, maka berhati-hati, berwaspada, jaga diri baik-baik supaya tidak jatuh ke dalam tipuan orang-orang munafik. Apalagi kalau kita diberi oleh Allah pandangan keimanan, diberi firasat, maka orang yang diberi firasat ini bisa mengenali orang-orang yang mendengkinya. Ittaqu firasatal mu'min, hati-hati dengan firasat orang-orang beriman. Fa innahu yanzuru binuri qalbi, karena dia melihat dengan cahaya hatinya. Senyum itu nampak, senyum yang sejati dengan senyum yang dibuat-buat itu nampak. Senyum yang sejati lurus saja saya tengok. Kalau yang tak sejati itu bengkok dia sedikit. Silakanlah. Karena bahasa tubuh ini bagi orang yang faham dengan bahasa tubuh, dia tahu sekali. Tahu. Biasanya yang di dekat airport itu tahu sekali dia mana yang bersalah, mana tidak, itu dia nampak dari raut muka saja. Ini nampak pucat putih, ini lain nampaknya nih. Ada yang disembunyikan. Pandai dia, dari muka itu dia nampak. Tanya dia sedikit, kemudian bagus dia menjawab. Ini tak ada apa-apa ini. Tanya dia, kemudian gugup dia. Ada, ini pasti ada apa-apa. Tahanlah dia agak lama sedikit. Nah, itu mungkin adalah petanda untuk mengetahui apa yang sebenarnya. Begitu juga lah orang-orang munafik ini. Jadi orang munafik ini sebenarnya adalah bukan orang yang pintar, tetapi adalah orang yang bodoh, yaitu membungkus diri dengan tipuan. Mana mungkin bisa akan berhasil. Kata pepatah, sama seperti menyembunyikan bangkai. Bisa kita menyembunyikan bangkai, cepat atau lambat akan terhidu juga, akan terbau juga busuknya. Tahu hidu? Menghidu dengan hidung, terbau juga. Kemudian kata menipu apabila digunakan pada Allah dalam ayat ini tidak menggunakan fi'il mudhari, tapi menggunakan isim fa'il, wa huwa khadi'uhum. Siapa yang belajar bahasa Arab, dia bisa memahami apa yang kita sampaikan. Mengapa Allah menggunakan isim fa'il? Kalau kepada Allah menggunakan isim fa'il. Isim fa'il ini maknanya kata nama yang menerangkan pelaku perbuatan. Ini menerangkan kekuatan, menerangkan kehebatan. Jadi apabila orang-orang munafik menipu, Allah juga membalas tipuan. Balasan tipuan dari Allah lebih kuat, lebih hebat. Maka siapa yang akan menang? Nah, Allah yang akan menang dalam membalas tipuan. Maka akhirnya yang menipu menjadi tertipu. Nah, orang munafik tadi menipu, maka dia menjadi tertipu. Apa makna ayat ini? Ulama tafsir menjelaskan, maknanya adalah orang-orang munafik itu menipu orang-orang beriman dengan membuktikan diri, menampakkan diri sebagai orang-orang beriman, tapi tidaklah sedemikian sebenarnya. Maka mereka telah menipu Allah. Mereka menyangka, kami akan dapat kepentingan dengan menipu ini. Kami dapat kepentingan, keuntungan duniawi. Tapi sebenarnya Allah membiarkan mereka melakukan dosa, membiarkan mereka dengan melakukan dosa menipu tersebut sampai masanya Allah menyiksa mereka. Nah, ketika mereka disiksa, tertipulah mereka. Oh, rupanya mereka menanggung akibat yang selama ini mereka menganggapnya sebagai keuntungan, tapi rupanya sebagai sebab kebinasaan. Bukankah mereka tertipu?
wa huwa khadi'uhum, dan dialah Allah telah menipu mereka, membalas tipuan mereka. Jadi jangan risau dengan orang munafik. Apa sebab? Sebab ketika mereka menipu kita, sebenarnya mereka berhadapan bukan dengan kita, sebenarnya mereka berhadapan dengan Allah. Biarkan Allah yang akan membalas. Yang penting bagi kita adalah jalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan membalas apa yang mereka lakukan. Aman hidup kita ini kan. Tenang saja. Jangan risau. Jangan galau. Tak perlu, karena kita bersama dengan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian apabila Allah maha mengetahui segala sesuatu, Allah akan membalas. Dan apabila Allah pula membalas, Allah maha berkuasa ke atas segala sesuatu, maka tak ada siapa yang bisa menghalang balasan Allah pasti. Dan Allah maha perkasa, tidak dapat dikalahkan. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas. Ini sebenarnya menerangkan lagi tentang siapa orang munafik. Bisa dilihat melalui ibadah yang mereka lakukan. Apa contoh ibadah yang mereka lakukan? Salat. Banyak lagi ibadah, salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Tapi di sini disebut salat saja. Apa sebab? Sebagai mewakili ibadah-ibadah yang lain. Kemudian penjelasannya lagi adalah, kalau solat saja mereka lakukan dengan bermalas-malas, sementara solat itu adalah ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling mulia saja mereka lakukan dengan malas, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Ini namanya tafsiran para ulama. Jadi kalau mau melihat seseorang itu betul-betul beriman atau tidak, lihat solatnya. Kalau mau cari calon menantu yang sebenarnya, tengok solat calon menantu itu. Tengok solatnya. Kalau dia tak jaga solat, maka itu bukan calon menantu, calon jadi hantu. Karena akan mengganggu, akan merusak, akan membuat keluarga besar kita itu menjadi punah ranah dibuatnya. Maka ini bukan yang akan mendatangkan hubungan yang penuh kasih sayang, harmoni, tidak. Maka lihat solatnya, undang dia sebelum solat maghrib, umpamanya disiapkan makanan, kemudian sudah terdengar azan macam mana, duduk tidak di kursi itu, atau dia minta, ini dah waktu solat maghrib ini, perkenankan saya untuk pergi ke masjid, makcik, pakcik. Ini ada satu poin ini. Ini bisalah ini satu. Tapi jangan satu ini saja, karena dia juga pandai juga dia. Ini makcik ini orang selalu ke masjid ini. Macam mana cara mengambil hati dia? Ke masjid jugalah kita ini. Dan seterusnya. Pandai kita lah. Yang penting lihatlah solat. Solat itu sangat menentukan. Di dalam ayat ini orang munafik itu solat dengan malas. Malas itu maknanya tidak suka di hati melakukan perbuatan itu. Kalau suka, orang akan bersungguh-sungguh. Kalau suka belajar nih, sungguh-sungguh. Tapi kalau malas belajar ini, memang tak nampak sungguh-sungguh. Datang lambat-lambat, duduk belakang-belakang. Apa sebab? Sebab tidak dari hati. Kalau kita lihat orang yang salatnya itu malas, mengangkat tangannya pun nampak seperti berat sekali. Allah, nampak dari pergerakannya. Orang yang seperti orang yang malas dalam salatnya. Masuk waktu salat, dia bukan segera salat, tidak. Dia lambatkan. Melambatkan itu bermakna sudah menunjukkan malas. Dan begitulah seterusnya. Dan ini bisa dilihat. Mudah-mudahan kita tak termasuk ke dalam golongan orang yang malas. Yura'unan nas, mereka itu ingin dilihat oleh manusia. Jadi rupanya mereka beribadah juga bukan dari hati. Mereka beribadah juga ada faktor luar, ada sebab luar rupanya. Sebab luar itu adalah ingin dilihat oleh manusia. Bermakna kalau ada manusia melihat, nampak betul khusyuk salat. Tapi kalau tak ada manusia melihat, 2-3 menit selesai salat.
Rupanya yang membedakan salatnya itu baik dengan tidak, sungguh-sungguh dengan tidak adalah manusia melihat. Bermakna kalau manusia melihat faktor dari luar menunjukkan bahwasanya mereka tidak dengan hati salat. Tidak dengan hati, tidak ikhlas, bermakna adalah mungkin keimanan itu tidak ada di dalam hati. Kalau salat juga karena kepentingan. Yura'unan nas, mereka itu ingin dilihat oleh manusia. Jadi Allah menerangkan ini dia hakikat orang-orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Kemudian Allah terangkan secara umum. Tadi salat khusus, ibadah khusus. Kemudian Allah terangkan secara umum, yaitu berzikir. Karena berzikir kan di sepanjang masa, di sepanjang waktu. Dalam keadaan berdiri berzikir, dalam keadaan duduk berzikir, dalam keadaan berbaring pun berzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang beriman itu senantiasa berzikir. Nah, orang munafik itu pula tidaklah mereka itu berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Mengapa disebut sedikit? Sebenarnya sedikit itu pun tidak. Sedikit itu pun disebut sedikit karena ada kepentingannya juga. Karena kepentingan. Mengapa salat Jumat juga? Karena semua orang sholat Jumat, saya sendiri tak sholat. Macam mana kata orang? Macam mana kata orang, maka dia pun sholat Jumat. Jadi bukan karena iman. Jadi ada sholat, ada, tapi sekali seminggu saja pada waktu Jumat. Sedikit berzikir kepada Allah. Demikianlah yang kita fahami dari ayat ini, dari pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala tentang siapa itu orang munafik. Ini dia. Kemudian Allah terangkan pula, mereka ini mau dikelompokkan di mana ini? Karena hanya dua kelompok saja hanya dua kelompok saja manusia itu, orang-orang beriman atau orang-orang kafir. Nah, orang munafik ini mau dimasukkan kemana? Allah menerangkan secara zahir mereka ini dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang beriman tidak, dimasukkan kelompok orang-orang munafik, di kelompok orang-orang kafir pun tidak. Apa sebab? Sebab sekali ke sini, sekali ke sini. Tetapi secara hakikat sebenarnya tidak dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang beriman. Mereka dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang kafir. Apa sebab? Sebab Allah tidak melihat kepada apa yang mereka katakan atau apa yang mereka buat, tetapi Allah melihat kepada apa yang ada dalam hati mereka. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat bentuk rupamu, Allah tidak melihat jasadmu, tapi Allah melihat hatimu. Jadi penentunya adalah hati. Jadi secara hakikat sebenarnya kelompok mana orang-orang munafik ini dimasukkan? Ke kelompok orang-orang kafir. Mana yang lebih buruk, orang-orang munafik atau orang-orang kafir? Sudah kita terangkan sebelum ini, orang munafik lebih buruk lagi, sehingga Allah menempatkan mereka di tempat yang paling bawah. Mengapa paling buruk dibanding dengan orang kafir? Orang kafir menunjukkan kekafiran mereka. Apabila orang kafir itu menunjukkan kekafiran dan menunjukkan permusuhan, kebencian, mudah bagi kita untuk menghadapinya karena secara nyata menampakkannya. Tapi orang munafik ini tidak secara nyata. Di muka nampak macam kawan, rupanya di belakang lawan. Ini yang disebut sebagai menikam. Menikam tetapi tidak dari depan, menikam dari belakang. Ini pengecut namanya. Yang berani itu adalah menikam dari hadapan, mudah kita menghadapi. Tapi kalau menikam dari belakang ini berat sekali. Dan ini adalah ujian Allah yang berat, yaitu yang menghalangi dakwah ini, yang menghalangi dakwah dan yang paling banyak menghalangi dakwah, yang paling hebat menghalangi dakwah, bukan dari kalangan orang-orang kafir yang menyatakan diri sebagai kafir, tetapi yang menghalang itu adalah yang mengaku beriman dan beragama Islam. Itu yang menghalang. Nampak seperti berjuang, tapi sebenarnya adalah pengkhianat. Mudzabdzabina baina dzalika. Mereka ini adalah ragu-ragu di antara itu. La ilaha ula
Mudhabdhabi ini mutaraddidin atau muttaribin, yaitu kacau balau prinsip mereka ini, sikap pendirian mereka ini, menerangkan secara zahir, yaitu tidak dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang beriman. La ilaha ula, tidak masuk kepada mereka itu kelompok orang-orang beriman. Wala ilaha ula, dan tidak pula masuk ke dalam kelompok orang-orang kafir, atau sebaliknya boleh juga penjelasannya. Wa may yudlilillah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah. Apakah Allah menyesatkan? Jangan pula difahami kalau begitu orang yang sesat itu Allah yang menyesatkannya, maka yang patut dipersalahkan Allah karena Allah menyesatkan. Bukan begitu maknanya. Maknanya adalah apabila disebut dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maknanya orang itu sendiri yang memilih kesesatan, kemudian Allah menetapkan bahwasanya memang dia adalah yang memilih kesesatan, maka Allah perkenankan dia memilih kesesatan seperti yang dia kehendaki. Maka yang patut dipersalahkan siapa? Dia itu. Sama dengan umpamanya Allah memberi petunjuk kepada siapa? Kepada orang yang memang layak diberi petunjuk. Jadi hamba itu dia berusaha untuk mendapatkan petunjuk, berkeinginan untuk mendapat petunjuk, maka Allah pun memperkenankan, maka Allah pun memberi petunjuk. Kebalikannya adalah orang yang memang memilih kesesatan dan itu yang dia inginkan, kemudian Allah pun memperkenankan, karena hidup ini kan sebagai ujian. Kalau disebut ujian, buat baik Allah perkenankan buat baik, buat buruk pun Allah perkenankan buat buruk. Orang-orang munafik itu memilih kesesatan, maka Allah perkenankan untuk memilih kesesatan. Maka Allah menyesatkan mereka disebabkan karena pilihan mereka kepada kesesatan tersebut. Itu tafsiran ayatnya. Kalau sudah seperti itu, maka falan tajidalahu sabila, maka kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapatkan jalan untuk memberikan hidayah kepada mereka. Apa sebab? Sebab hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Karena boleh jadi kita ingin memberikan hidayah pada seorang, tapi sebenarnya orang tersebut tidak layak untuk diberi hidayah. Allah tahu siapa yang layak diberi hidayah, siapa yang tidak. Allah mengetahui siapa yang layak disesatkan dan siapa yang tidak. Orang munafik adalah yang memang layak untuk disesatkan karena memang menginginkan kesesatan tersebut, tidak menginginkan petunjuk. Apabila demikian sudah terang dan jelas sekali tentang sifat dan sikap orang-orang munafik, maka Allah pun menyuruh orang beriman, hei orang beriman, jangan kamu seperti mereka. Mereka itu telah mengambil orang-orang kafir sebagai kawan-kawan atau teman-teman penolong mereka. Kamu jangan seperti itu pula. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidul kafirin, jangan kamu mengambil orang-orang kafir awliya, teman-teman penolong, min dunil mu'minin, selain dari orang-orang beriman, yaitu dengan meninggalkan orang beriman. Jangan sampai. Ayat sebelum ini kan sudah disebutkan bahwasanya mereka mengambil orang-orang kafir sebagai penolong. Mana ayatnya sebelum ini? Nah, boleh kita lihat ayat 139. Ketika Allah menerangkan siapa itu orang-orang munafik, alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Sama kan susunannya? Karena sebelumnya Allah menyebutkan basyiril munafikin, berilah berita gembira kepada orang-orang munafik, bi anna lahum adzaban alima, sesungguhnya bagi mereka azab yang pedih. Ini sudah kita terangkan. Siapa mereka? Orang-orang munafik yang diberi berita gembira berupa azab yang pedih, yaitu orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang beriman. Nah, Allah ulang sekali lagi, jangan kamu seperti orang munafik yang mengambil orang-orang kafir sebagai teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang beriman.
Jadi kalau mau melihat orang-orang munafik itu, dia lebih condong kepada siapa? Condong kepada orang beriman atau condong kepada orang kafir? Coba lihat. Kepada orang beriman kata-katanya kasar, tinggi. Ini tak nampak bersaudara. Tapi kepada orang kafir pula bersalaman, berpelukan, bercakap mesra. Ini tak jadi ini. Kalau macam ini perlu diantisipasi ini. Ini masuk ke dalam golongan 1 poin saja baru tengok lagi sekali lagi macam mana. Sudah terbukti berkali-kali. Sudah hati-hati dengan mereka ini. Mereka ini adalah musuh dalam selimut. Dalam selimut ada musuh. Hilang nyaman kita dibuatnya untuk tidur, karena rupanya musuh itu di dalam selimut sendiri. Pepatah-pepatah kita ini hebat-hebat ya. Jadi kalau kita perhatikan pepatah kita ini memang sangat padat sekali kandungan makna. Nah, inilah kelebihan pepatah. Tetapi ayat Al-Quran lebih hebat lagi, karena ayat Al-Quran adalah hikmah yang sangat sempurna sekali. Hikmah maknanya tepat pada tempatnya, pilihannya betul, kemudian menerangkan makna yang sangat dalam sekali. Ujung ayat, aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Ujung ayat ini berbentuk pertanyaan. Apakah kamu menginginkan untuk menjadikan bagi Allah ke atas kamu alasan yang nyata? Maksudnya apakah kamu membuat satu alasan yang nyata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mengadab kamu? Karena apabila seseorang itu melakukan kesalahan, bermakna dosa, bermakna sudah ada bagi Allah alasan untuk menyiksa. Karena siapa yang berdosa akan disiksa. Buat dosa, maka Allah akan menyiksa. Nah, dosa itu adalah sebagai alasan. Alasan itu sultan. Sultan itu maknanya kuasa, kekuatan. Bermakna Allah berhak untuk menyiksanya. Jadi jangan salahkan Allah, sebab Allah berhak untuk menyiksanya, disebabkan karena dia telah berdosa. Maka yang membuat kita itu disiksa adalah sebenarnya, meskipun Allah yang menyiksa kita, tetapi sebenarnya yang membuat kita itu disiksa adalah diri kita sendiri. Tangan yang mencincang, bahu itu sendiri yang akan memikul. Kan hebat-hebat nih pepatah nih kan? Hebat sekali. Tinggal lagi sekarang apabila sudah memahami, tinggal mengamalkannya saja lagi. Ayat ini berbentuk pertanyaan. Pertanyaan ini namanya pertanyaan pengingkaran, mengingkari. Al-istifham al-ingkari, mengingkari. Maknanya mengingkari, jangan buat perbuatan seperti itu. Kalau buat juga itu perbuatan yang buruk. Kalau kamu buat juga sungguh tercela kamu melakukan perbuatan yang buruk itu. Nah, ini makna pengingkaran. Ini sudah kita terangkan dahulu tentang umpamanya orang yang meninggikan suaranya di depan ibunya, maka kita ingkari. Apakah kamu? Kata apakah di sini ini bukan untuk dijawab, tapi untuk menerangkan pengingkaran kita kepada perbuatan anak tersebut. Apakah kamu meninggikan suara kepada ibumu sendiri, yang dengan perbuatan tersebut bermakna kamu telah mengundang murka ibumu, dan murka ibumu adalah juga murka Allah, bermakna ada alasan bagi Allah untuk menyiksamu. Apakah kamu? Nah, apakah kamu di sini bentuk pertanyaan yang tujuannya adalah pengingkaran untuk menjelaskan buruknya perbuatan. Kalau dalam ayat ini, buruknya perbuatan mengambil orang-orang kafir sebagai penolong dengan meninggalkan orang-orang beriman. Itu hanya perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang-orang beriman tidak sepatutnya melakukan perbuatan yang seperti itu. Maka wahai orang-orang beriman, jangan tiru perbuatan orang-orang munafik. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.